Nah, saya ingin langsung ke sini. Bagaimana kebijakan kelautan perikanan yang ada selama ini? Saya coba mendokumentasikan ataupun dari tahun 1945 sampai sekarang. Jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa kebijakan kelautan dan perikanan yang ada, khususnya yang ada sekarang ini, dari tahun 2020, khususnya sejak periode kedua, Jokowi periode kedua, ini cenderung mengulang kebijakan kelautan perikanan 10 ataupun 20 tahun ke belakang, seperti itu. Nah, makanya saya ingin menunjukkan di sini bahwa misalnya dari mulai 45, mulai dari deklarasi Juanda dan pencetus deklarasi Juanda itu almarhum yang baru kemarin meninggal, Muchtar Kusumaatmadja, beliaulah sebetulnya yang menyusun naskah daripada deklarasi Juanda itu. Hanya kebetulan saja Pak Juanda yang membacakan, akhirnya disebutlah deklarasi Juanda. Tapi secara konseptual, dari buku Pak Juanda yang saya baca, Pak Muchtar inilah yang menyusun konsepnya itu. Sehingga Pak Muchtar ini adalah salah satu yang berjasa bagaimana menyusun deklarasi Juanda ini. Muncul wawasan Nusantara sampai kepada tahun 64 ada Menko Maritim dulu seperti itu. Dan lalu tahun 90-an mulai muncul tambak inti rakyat seperti di Pasena yang ada di Lampung, lalu ada yang di Karawang segala macam. Ini khusus untuk udang. Jadi dulu memang produksi udang yang menjadi panduan. Sehingga tahun 80-90 terjadi udang yang banyak produksi seperti itu. Nah, lalu tahun 99 Presiden Gus Dur mulai membentuk Departemen Eksplorasi Laut, dan tepatnya di tahun 2000 melalui Kepres 165. Dan yang menarik adalah di era Gus Dur ini yang dimunculkan adalah Protekan 2003. Protekan 2003 ini adalah intinya adalah bagaimana meningkatkan produksi udang juga. Jadi mengulang apa yang terjadi di tahun 90 gitu kan. Nah, berikutnya di eranya Pak SBY segala macam, Pak SBY di periode yang pertama dia tentang bukan gerbang Minabari tapi Minapolitan habis itu juga sama, lebih kepada bagaimana meningkatkan produksi budidaya dalam hal ini udang. Nah, perikanan tangkap mengalami cenderung dia mulai ada asing itu sejak tahun 2003 di mana gerbang Minabari di situ mulai dimunculkan industrialisasi perikanan, berlangsung sampai sekarang. Misalnya sampai SBY jilid kedua juga masih kebijakan industrialisasi perikanan. Baru pada kabinet Jokowi jilid 1 poros maritim, di sini agak berbeda. Kawan-kawan juga sudah mengulas semua, dan ternyata masuk ke Jokowi jilid 2 ini cenderung mengembalikan kepada kebijakan yang sudah gitu kan. Bukan menginisiasi kebijakan yang baru, bagaimana supaya sumber daya laut ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kepentingan nasional dan untuk kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional gitu kan. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu kita mendengar bagaimana intensifnya pemerintah dalam ini Menteri BUMN dan Menko Maritim bagaimana menarik kembali investasi asing untuk sektor perikanan. Dalam hal ini adalah di wilayah LIN gitu kan, seperti itu.